independent Palestine. But we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. 1 tahun kepemimpinan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia di tengah konflik Palestina dan Israel. Langkah-langkah diplomasi Prabowo disebut mengguncang panggung dunia. Keberadaan Indonesia dalam upaya perdamaian Gaza semakin diperhitungkan dalam kancah global. Indonesia pun menegaskan sikap yang sama seperti yang dilakukan sejak kepemimpinan Presiden Soekarno, konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Lalu, bagaimana kiprah Indonesia terkait isu Palestina-Israel selama 1 tahun kepemimpinan Prabowo? Presiden Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina bahkan sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pada 1 tahun kepemimpinannya sebagai presiden, sejumlah langkah diplomasi bergulir. Dalam upaya mencapai kemerdekaan Palestina, Prabowo bertemu dengan pemimpin dunia seperti Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada Desember 2024, serta Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada April 2025. Prabowo juga berbicara di sidang umum PBB ke-80 di New York September 2025, menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara. Saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah aktif di forum-forum internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan membantu warga di Gaza. Pada 1 Juni 2024, Prabowo menghadiri forum IISS Shangri-La Dialog di Singapura. Di forum ini, Prabowo mengungkapkan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan tenaga medis, rumah sakit lapangan, dan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Pada bulan yang sama, Prabowo menghadiri konferensi tingkat tinggi Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania. Dalam forum itu, Prabowo menegaskan posisi Indonesia bahwa kemerdekaan Palestina merupakan solusi nyata konflik di Gaza. Diplomasi Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina berlanjut setelah menjabat sebagai presiden. Pada Desember 2024, Prabowo bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi membahas kesepakatan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Prabowo juga melawat ke Uni Emirat Arab pada April 2025 untuk bertemu Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan membahas isu Palestina, peran-peran negara Arab, dan solidaritas regional. Saat diundang untuk berpidato di parlemen Turki pada bulan yang sama, Prabowo juga membawa isu Gaza. Pada 9 April 2025, Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap memberikan tempat tinggal sementara bagi warga Palestina yang terdampak perang di Gaza sampai situasi di wilayah itu aman. Menjelang keberangkatannya menuju Timur Tengah, Prabowo menyebut Indonesia siap mengirimkan pesawat untuk menjemput sekitar 1.000 warga Gaza yang terluka dan perlu perawatan dalam gelombang pertama evakuasi.
Dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berkunjung ke Jakarta pada 28 Mei 2025, Presiden Prabowo kembali mengemukakan sikap Indonesia di bawah kepemimpinannya terkait Palestina Israel. Prabowo menyatakan Indonesia siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia selama ini tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel dan teguh membela Palestina. Menurut Prabowo, Israel sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk diakui dan dijamin keamanannya. Namun Prabowo menegaskan pengakuan itu harus dibarengi dengan pengakuan atas negara Palestina dan hak-hak rakyatnya oleh Israel. Prabowo menegaskan Indonesia memandang two-state solution atau solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian sejati. Presiden Prabowo membawa Indonesia kembali tampil di forum tertinggi PBB menjelang 1 tahun kepemimpinannya. Setelah 10 tahun hanya diwakili Menteri Luar Negeri, Presiden Prabowo hadir langsung dan menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB. Prabowo 2 kali menyampaikan pidato di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Pertama, Prabowo berpidato dalam forum konferensi tingkat tinggi yang membahas isu Palestina Israel pada 22 September 2025. Prabowo naik podium setelah Raja Yordania Abdullah II, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo da Sousa. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan sikap Indonesia dalam mendukung solusi dua negara dan menyerukan penghentian tragedi kemanusiaan di Gaza. Prabowo mengecam keras kekerasan di Gaza yang telah menewaskan banyak warga sipil. Menurutnya, penderitaan rakyat Palestina harus segera dihentikan sebelum menimbulkan dampak lebih luas pada stabilitas global. Prabowo juga menekankan Indonesia tidak bergeser sedikit pun dari komitmen awalnya terhadap solusi dua negara sebagai solusi tunggal penyelesaian konflik Israel-Palestina. Prabowo mengulang pernyataan soal kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel asalkan Tel Aviv lebih dulu mengakui Palestina. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Prabowo dalam pidatonya turut memberikan penghargaan kepada sejumlah negara yang telah menyatakan pengakuan terhadap Palestina. Ia menyebut Prancis, Kanada, Inggris, Portugal, dan Australia sebagai contoh negara yang berada di jalur sejarah yang benar karena telah mengakui Palestina. Prabowo kembali berpidato dalam sidang umum PBB hari kedua Selasa 23 September 2025. Prabowo kali ini menyampaikan pidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam pidato yang berapi-api dan diselingi menggebrak meja mimbar, Prabowo kembali mengingatkan para pemimpin dunia soal warga Palestina di Gaza yang menderita karena konflik. Ia menyerukan persatuan semua negara untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Prabowo juga menegaskan lagi sikap Indonesia yang mendukung solusi dua negara untuk mengakhiri konflik panjang di Gaza. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan sikap Indonesia mendukung penguatan PBB sebagai penjaga perdamaian dunia. Sebagai bentuk komitmen dukungan itu, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim 20.000 pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Pidato Presiden Prabowo dalam sidang umum PBB yang menekankan perdamaian dan kemanusiaan mendapat apresiasi dunia. Apresiasi datang dari sejumlah pemimpin negara seperti Raja Yordania, Presiden Brasil, dan Presiden Prancis, bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini membuktikan suara Indonesia didengar dan dihormati. Presiden AS Donald Trump turut memuji pidato Prabowo. Pujian tersebut disampaikan Trump dalam multilateral meeting on the Middle East yang berlangsung di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB di New York 23 September 2025. Menurut Trump, pidato Prabowo disampaikan dengan penuh ketegasan dan energi. Trump bahkan menyebut gaya komunikasi Prabowo mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Prabowo sendiri mengakui banyak pemimpin negara lain merespon positif pidatonya. Prabowo mengatakan Indonesia dianggap realistis dan seimbang terkait solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Tidak hanya dari para pemimpin dunia, sorotan atas pidato Prabowo juga datang dari sejumlah media luar negeri. Upaya dan peran Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo dalam mewujudkan perdamaian di Gaza semakin diakui setelah Israel dan Hamas akhirnya menyepakati diakhirinya perang 2 tahun di Gaza. Tak lama setelah kesepakatan itu tercapai, Presiden Prabowo diundang dan hadir dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Gaza yang digelar di Syam el-Sheikh, Kairo, Mesir. Dalam forum yang dihadiri sejumlah pemimpin negara Timur Tengah dan Barat itu, Prabowo menjadi saksi penandatanganan kesepakatan perdamaian di Gaza yang mengakhiri perang 2 tahun di Gaza. Kehadiran Prabowo dalam forum itu dinilai menunjukkan Indonesia tidak lagi sebagai penonton, tetapi juga penentu dan pencetak sejarah perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Dalam KTT itu, Prabowo terlihat berinteraksi akrab dengan para pemimpin negara yang hadir, salah satunya dengan Presiden AS Donald Trump. Prabowo juga mendapat pujian Trump di hadapan pemimpin dan delegasi negara. Trump menyebut Prabowo sebagai sosok luar biasa dan menilai kinerja Prabowo baik dalam misi perdamaian dunia. Sebelum KTT di Mesir, Prabowo juga menjadi salah satu kepala negara yang diundang Trump dalam pertemuannya dengan pemimpin negara Muslim seperti Qatar, Turki, Yordania, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi untuk membahas penyelesaian masalah Gaza. Dalam pertemuan yang digelar di sela sidang umum PBB itu, Trump memaparkan rencana perdamaian Gaza yang disusunnya. Rencana inilah yang kemudian menghasilkan kesepakatan tahap awal berupa gencatan senjata Israel-Hamas, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno, posisi Indonesia selalu konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
sikap Indonesia terhadap Israel juga sudah ditentukan dengan garis tegas, yakni menolak menjalin hubungan diplomatik. Pada tahun 1962, penolakan terhadap delegasi Israel pada gelaran Asian Games di Jakarta menjadi titik awal kebijakan non-relasi tersebut. Akibat keputusan itu, Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade Tokyo 1964 oleh Komite Olimpiade Internasional. Bagi Soekarno, pengakuan terhadap Israel adalah hal yang bertentangan dengan semangat anti-kolonialisme yang menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia. Menurut Soekarno, perjuangan rakyat Palestina merupakan cerminan perjuangan bangsa-bangsa tertindas dalam melawan penjajahan. Pada 1996 atau setelah masuk era Orde Baru, pemerintah Israel berkeinginan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun pemerintah Indonesia melalui Direktur Penerangan Luar Negeri Ghaffar Fadli menegaskan, hubungan bilateral kedua negara baru bisa terjalin setelah tercapainya perdamaian komprehensif di Timur Tengah. Di titik ini, sikap Indonesia telah terbuka pada hubungan diplomatik resmi dengan Israel, asalkan perdamaian di Timur Tengah juga tercapai. Kemudian saat era pasca reformasi, kebijakan luar negeri Indonesia tetap teguh pada prinsip Palestina merdeka dulu. Meski presiden masa itu B.J. Habibie dikenal sebagai pemimpin reformis, namun ia tidak pernah sedikit pun membuka diskusi resmi mengenai hubungan Indonesia dengan Israel. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid menjadi tokoh pertama yang secara terbuka mengusulkan pembukaan hubungan resmi dengan Israel. Presiden keempat RI itu berargumen membuka dialog dengan Israel bisa menjadi jalan bagi perdamaian Timur Tengah. Namun gagasan tersebut langsung ditolak keras oleh sejumlah kelompok masyarakat. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, sikap konservatif kembali mendominasi. Tidak ada langkah diplomatik yang menandai perubahan arah kebijakan terhadap Israel. Indonesia justru semakin aktif di forum internasional untuk mendukung solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina. Saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden, Indonesia masih terus mempertahankan garis kebijakan serupa selama 2 periode pemerintahannya. Presiden ke-6 RI itu kerap mengecam agresi Israel ke Gaza dan menyerukan gencatan senjata melalui PBB dan organisasi negara-negara Islam. Menurutnya, dukungan kepada Palestina adalah bagian dari prinsip moral dan sejarah bangsa Indonesia. Lalu di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, komitmen terhadap Palestina tetap menjadi prioritas kebijakan luar negeri. Dalam pidato di Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau KTT/OKI pada 2016 di Jakarta, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan memiliki hubungan dengan Israel sebelum Palestina merdeka.